Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Nurfadila, NIM 08201034 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelompok 4, mata kuliah pengantar metode statistika kelas J. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah PAD Kamar Hotel, rata-rata lama menginap terhadap jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Adapun nama anggota kelompok yang pertama ada Adia Zara Lantang, NIM 08201002, Eksana Sagnasia, NIM 08201028, dan saya sendiri, Indah Nurfadila, NIM 08201034, Marela Hikmatiara Arifin, NIM 08201044, dan yang terakhir ada Zulfiana Reskia dengan NIM 08201092. Bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang. Di Bali, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan. Pariwisata di Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa dan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat di Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan sektor ini menjadi salah satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yang ada di Bali untuk mengembangkan potensi lokal untuk membuat wisatawan tetap tertarik mengunjungi Pulau Dewata. Pada awal tahun 2019, dunia telah diguncang oleh virus corona. Salah satu dampak yang berpengaruh pada bidang ekonomi adalah pariwisata. Banyak yang tidak pergi berlibur karena pandemi ini. Hal ini dapat menyebabkan industri pariwisata mengalami penurunan karena ditutupnya sektor pariwisata sementara. Akibat pandemi ini, jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan yang sangat pesat dan memberikan dampak perekonomian yang ada di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis perlu melakukan identifikasi terkait permasalahan yang timbul di Kota Bali, yaitu menganalisis pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap nilai ekonomi Kota Bali, dengan tujuan guna mengetahui bagaimana hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap nilai ekonomi yang ada di Bali. Pada rumusan masalah, terdapat yang pertama ada bagaimana sih hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang kedua ada bagaimana model regresi linier berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang ketiga, terdapat bagaimana kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Lalu, tujuannya yang pertama mengetahui hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah PAD kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang kedua, mengetahui model regresi linier berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Lalu yang terakhir, mengetahui kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada analisis deskriptif, terdapat yang pertama ada rata-rata. Rata-rata adalah jumlah nilai pada data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Lalu terdapat median yang merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Lalu ada nilai minimum maksimum yang merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Lalu ada variansi merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Lalu ada standar deviasi yang merupakan akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai individual. Lalu terdapat analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Nah, kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif atau linear negatif. Nah,
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah adanya korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Lalu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode untuk mengembangkan sebuah model yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Yang pertama ada persamaan regresi linear berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen Y. Lalu yang kedua ada peramalan dengan regresi linear berganda. Dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan apabila persamaan garis regresinya sudah diestimasi dan nilai variabel bebas X1, X2, X3 sudah diketahui. Lalu terdapat uji signifikan parameter regresi untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan itu signifikan atau tidak. Maka perlu dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji serentak dan uji parsial. Uji serentak bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir, sedangkan uji parsial bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung. Bab 3 ada analisis data. Yang pertama ada deskripsi data, terbagi menjadi 3, yaitu sumber data yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari internet dengan mengunjungi situs www.bps.go.id. Lalu ada variabel data, yang pertama ada variabel respon, yaitu jumlah wisatawan, variabel prediktor X1, yaitu jumlah kamar hotel, variabel prediktor X2, yaitu rata-rata lama menginap, variabel prediktor X3, yaitu jumlah pendapatan asli daerah. Lalu terdapat statistik deskriptif. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varians, nilai minimum, dan maksimum. Nah, terdapat tabel statistika deskriptif terhadap variabel X1, X2, dan X3. Variabelnya terdapat jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, dan jumlah pendapatan asli daerah, di mana terdapat nilai jumlah data, mean, standar deviasi, variansi, maksimum, dan minimum. Analisis korelasi wisatawan dengan jumlah kamar hotel. Nah, ini adalah scatter plot dari jumlah wisatawan kamar hotel, jumlah wisatawan terhadap jumlah kamar hotel, yang linearnya itu adalah linear positif karena mengalami kenaikan. Lalu ada analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap PAD. Ini juga linearnya linear positif karena mengalami kenaikan. Lalu terdapat analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap rata-rata lama menginap. Ini dianya memiliki hubungan linear negatif karena mengalami penurunan. Berikut adalah hasil uji korelasi antara jumlah wisatawan dengan ketiga variabel prediktor. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa uji korelasi dan jumlah wisatawan dengan berdasarkan jumlah kamar hotel X dan rata-rata lama menginap dan hasil pendapatan daerah untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Artinya, tiap hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,02 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun lemah karena mendekati nilai 0. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,05 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun lemah karena mendekati nilai 0. Dan nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X3 sebesar 1,21 dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun kuat karena nilainya lebih dari 0. Ini adalah tabel model regresi berganda. Di
didapatkan hasil yang pertama, setiap bertambahnya 1% TPK hotel, maka jumlah wisatawan yang akan meningkat sebesar 321,98491114 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Lalu, setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 9869,542326 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Lalu, setiap bertambahnya 1% PAD yang ada di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,246956 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Lalu yang terakhir ada konstanta sebesar 595.712,5734 menyatakan bahwa jika ada TPK hotel, lama menginap dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah 595.712,5734. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan dengan pemesanan kamar hotel meningkat. Pada aspek lama menginap, jumlah wisatawan dengan lama menginap itu menurun. Dan pada aspek pendapatan asli daerah, jumlah wisatawan dengan pendapatan asli daerah Kota Bali meningkat. Yang kedua, ada model regresi yang diperoleh yaitu wisatawan domestik Y sama dengan 595.713 ditambah 322 TPK hotel, R1 ditambah 9.870, R2 lama menginap ditambah dengan 309 PAD, di mana dari persamaan tersebut setiap bertambahnya 1% TPK hotel, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 321,98491114. Setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 9869,542326. Setiap bertambahnya 1% PAD yang ada di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,2469506 dan konstanta sebesar 595.712,5734. Menyatakan bahwa jika ada TPK hotel, lama menginap dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah 595.712,5734. Dan yang terakhir, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bali memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Kota Bali. Artinya, perekonomian Kota Bali mengalami peningkatan dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Salah satu faktor tersebut adalah banyaknya wisatawan yang memesan kamar hotel untuk berwisata di Kota Bali. Saran, berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran berupa yang pertama, hubungan wisatawan terhadap perekonomian Kota Bali sangat berdampak positif. Salah satunya adalah dengan pemesanan kamar hotel. Untuk itu sebaiknya pihak hotel tidak hanya berfokus pada penyelenggaraannya saja. Yang kedua, melalui laporan ini diharapkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Bali, agar terus melakukan upaya peningkatan pada sektor pariwisata agar pariwisata di kota tersebut dapat tetap berjalan dan mengalami peningkatan guna menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.